Ya dengan teman-teman guru-guru lainnya di malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat ya berkumpul walaupun di room Zoom ini ya, tapi kita bisa saling bertatap muka dari seluruh Indonesia nih, dari Aceh sampai Papua nih. Jadi sudah kita anggap nih dari seluruh Indonesia ya Bu Chandra ya. Oke, yang kami hormati Bapak Yus Muhammad Khalili ya yang telah bersedia untuk mengisi ya materi ini dalam rangka penulisan karya ilmiah. Nih saya lihat nanti akan saya perkenalkan nanti sejenak ya. Oke, selawat beri salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita telah membawa kita ya dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan dengan Al-Quran yang dibawanya yang insya Allah akan dijaga sampai akhir zaman kelak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan ya yang sudah bergabung di room Zoom ini, di room Zoom ini ya. Bisa kita nanti di akhir sesi ya saling kenal mengenal ya, saling berkenalan, kemudian bisa juga nanti kita bertanya jawab ya dengan Pak Yus Muhammad Khalili. Mohon maaf nih Pak, biasa dipanggil Pak Yus atau Pak Khalili atau? Yus, yang umumnya manggil Yus, yang depan Pak nomor Yus ya, depan. baik. Pak Yus ya, biar lebih akrab ya. Aja Pak Yus ya. Oke, terima kasih sudah bersedia. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebelum kita mulai oleh Pak Yus nih, bagaimana kita menulis artikel ya yang baik tentunya. Terlebih dahulu kita perkenalkan sedikit ya Pak Yus. Kita lihat dulu daftar riwayat hidup Pak Yus, tapi nggak mungkin semua saya baca nih, karena kalau semua saya baca mungkin bisa sampai habis nanti waktunya ya Pak Yus ya, karena ada 21 halaman saya lihat. Oke, mungkin secara singkat saja, nama Profesor Dr. Yus Muhammad Khalili, MSI ya. Kemudian NIP 1966 08 18 199 103 1003, jabatan yaitu guru besar Pembina Utama Muda 4C, tempat tanggal lahir Jombang 18 Agustus 1966, unit kerjanya adalah Kooperatif Wilayah 7 Surabaya, kemudian pada jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Alamat rumah Jalan Tirto Mulyo, Landung Sari, Malang. Oke, email yus@umm.ac.id. Oke, kemudian Sinta ID 5976466, Garuda ID 2423777, Kublon ID 5251, Scopus ID 5655 180700. Kemudian riwayat pendidikan SD Negeri Pulau Lor Jombang tahun 1978, SLTP-nya SMP Negeri 2 Jombang 1982, SLTA-nya di SMP PN Jombang 1985, S1 IKIP Negeri Malang jurusan Matematika 1990, S2 ITB jurusan Matematika 1993, S3-nya ITB jurusan Matematika 2005. Oke, kita lihat kemudian adalah jabatan ya, struktural itu Sekjen Pendidikan Matematika tahun 1994 sampai 1995. Kemudian yang sekarang itu adalah menjabat sebagai Ketua Prodi Magister Pendidikan Matematika dari tahun 2022 sampai sekarang. Yang luar biasa yang kita lihat adalah karya ilmiah, itu jenis penelitian itu, ini nggak mungkin saya baca nih, karena ada sampai 37 ya. Ada 37, kemudian untuk publikasi sendiri itu ada sampai dengan ini jauh saya scroll nih Pak Yus. Oke, karena begitu banyaknya ya, luar biasa sekali, memang nggak salah kita pilih Pak Yus ya untuk membimbing kita tentu dalam penulisan karya ilmiah. Ada 84, kemudian workshop dan seminar yang tentu sebagai pemateri ya Pak Yus itu ada sampai 106 ya workshop atau seminar. Kemudian pengabdian masyarakat itu ada 29, kemudian buku sendiri
Pak Yus sudah menulis 24 buah buku, kemudian sudah mereview 12 mungkin di jurnal ya, 12 jurnal kepanitiaan itu sampai 16 kepanitiaan dari nasional sampai internasional, kemudian pembimbing PPL atau KKN itu udah 25 kali ya, kemudian konsultan ada 4 ya, konsultan SD Islam, kemudian monitoring dan evaluasi Decentralized Basic Education USAID, kemudian tim monitoring Helen Keller program, kemudian monitoring dan evaluasi KKN MU. Kemudian Haki sendiri itu sudah memiliki 34 haki ya, dari tulisan hingga video pembelajaran. Kemudian sudah pernah juga mengisi acara TV di ATV tahun 2017, organisasi sudah aktif di sampai sekarang ya, Wakil Presiden Indo MS itu dari 2002 sampai 2004. Kemudian penghargaan pernah meraih sebagai dosen teladan tingkat 2 UMN 2006, kemudian penghargaan Satya Lencana PNS 20 tahun 2012, dan pengabdi terbaik 2 tingkat universitas tahun 2018. Jadi sangat banyak sekali ya tulis-tulisan maupun penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pak Yus. Jadi mungkin tidak salah ya kita memilih Pak Yus sendiri sebagai narasumber kali ini. Mungkin sangat banyak sekali manfaatnya nanti bagi kita-kita ya, guru-guru khusus, mungkin ada yang di luar matematika juga mungkin nih Pak Yus ya. Mungkin kebanyakan adalah guru matematika. Oke, demikian saja riwayat singkat ya Pak Yusnya. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan saja waktu untuk Pak Yus untuk ya memberikan ya tips-tips ya. Mungkin kita nggak bisa, ini banyak Pak Yus ya, karena waktu kita hanya 2 jam, mungkin nanti bisa kita akhiri sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, demikian saja pendahuluan dari saya. Dipersilakan kepada ya Pak Yus ya untuk mungkin secara singkat menyampaikan apa yang akan disampaikan, kemudian materi-materi apa yang akan disampaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Pak Yus. Oke, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Pak Heri dan yang baru tahu tadi ya Bu Chandra ya, dan semuanya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap maya di ruang Zoom ini, sehingga kita bisa berkolaborasi, bersinergi, saling bercerita gitu ya. Jadi saya buat nanti santai aja ya, sesuai dengan judulnya hari ini, sedang ngobrol-ngobrol santai, diskusi gitu aja. Ya kayak kita ngobrol di warung kopi gitu aja lah, santai-santai gitu ya. Yang penting kan substansi masuk. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya ini yang dominan guru Bu ya nih ya. Dominan guru matematika lagi ya. Jadi kebetulan saya juga salah satu penggiat di matematika yang beberapa tahun yang lalu jadi gubernur INDOMS. Gubernur INDOMS itu Indonesian Mathematics Society di Jawa Timur 2 periode, terus kemudian sekarang diamanai menjadi wakil presiden untuk INDOMS wakil presiden untuk INDOMS di Indonesia. Nah, saya senang sekali pada malam hari ini bisa ketemu dengan para guru-guru matematika di Indonesia, mulai dari yang paling barat ini Pak Irfan Johari dari Aceh Pak ini ya, dari Aceh. Okay. Oh Pak ini juga dari Aceh juga Pak? Ya. Oh mantap sekali. Dari Langsa saya Pak. Oh Langsa, saya nggak apa saya baru 5 kali ke Aceh itu sebenarnya. Ya. Kalau ke Papua yang Sorong yang paling sering saya ke Sorong sebenarnya, yang paling sering gitu ya. Nah ini sangat luar biasa ya, saya bisa ketemu dengan Ibu Pak semuanya, nanti kita bisa saling sharing cerita gitu ya. Nanti kalau mau testimoni ya tanya Pak Rahmat itu aja misalnya. Jadi Pak Rahmat nanti biar bisa cerita banyak. Biar saya nggak dikira ngecap gitu ya. Biar saya nggak dikira ngecap. Nah, dua sekalian semuanya saya gimana? Langsung saya mau izin share. Oh, saya masih belum bisa share ini. Masih di disable.
Jadi sebenarnya ya saya itu sederhana sekali kok hidup ini ya, simpel. Kita harus berubah gitu aja. Kalau nggak mau berubah ya diubah, nanti ada di slide saya. Ya, masih disable saya. Pak Rahmat mohon di apa buat co-host Pak Yus. Sudah, Pak. Oke, bentar. Oke, bentar. Sebentar, saya jawab telepon sebentar aja. Oke. Oke. Ini kok ada telepon mendadak, penting katanya. Minta izin, bentar. Ya, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Yus, Pak Rahmat deh. Salam B, Mas, ngisi materi. B. Apa? Ya, Prof Yus bisa di-mute dulu. Oh, sudah. Ya, Bapak Ibu, nanti akan diberikan motivasi sedikit tentang bagaimana cara menulis cepat dan banyak dalam menulis artikel ilmiah di terindeks Sinta. Nah, Prof Yus ini adalah salah satu dosen serta kaprodi pendidikan matematika di UMM. Beliau yang mengajarkan saya dan teman-teman di mahasiswa S2 matematik ini menulis artikel ilmiah. Kurang lebih dalam waktu 3 semester itu kami menulis sekitar 13 hingga 15 artikel ilmiah. Dan semuanya sudah terindeks sama Sinta. Nah, di situ artikel ilmiah yang terindeks nasional Sinta itu seperti akreditasi di jurnal, dimulai dari Sinta 1 hingga Sinta 6. Sinta yang paling tinggi itu adalah Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau Sinta 1 rata-rata bisa, jadi itu sudah termasuk terindeks Scopus juga. Scopus itu terindeks internasional, Bapak Ibu. Nah, nanti selebihnya akan dipaparkan oleh Prof Yus langsung. Terima kasih. Oke, mohon izin tadi, sorry ada iklan lewat tadi itu. Dosennya Pak Rahmat telepon saya itu. Diminta jadi pemateri malam ini ditelepon besok jam 11. Saya sudah punya janji besok tapi nggak bisa. Sudah kelihatan share screen saya? Oke, sudah Pak. Coba saya slide ya. Sudah ya, kelihatan ya. Oke, buat sekalian, jadi saya juga mikir panjang itu ya, apa yang mau tak sampaikan itu ya. Akhirnya saya coba membuat ajakan kepada Bapak Ibu semuanya, saya kasih judul lain nulis paper itu ya. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita semuanya ya. Kalau kita nggak melangkah, ya pasti kita nggak dapat apa-apa. Namun Ibu sekalian, ada 4 motivasi yang mau saya sampaikan yang ini menjadi apa ya, penyemangat hidup saya. Itu penyemangat hidup saya itu yang pertama itu saya sangat senang sekali dengan kalimat state karena saya guru sama dengan Bapak-Ibu semua guru gitu ya. Jadi saya diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu jelas sekali. Jadi didiklah anak sesuai dengan zamannya karena dia hidup di zamannya bukan di zaman kita ya sekalian. Ini adalah suatu, ini sudah beratus-ratus abad yang lalu sekalian. Jadi sangat luar biasa kalimat ini. Ini yang mempunyai makna bahwa kita itu disuruh belajar terus ya. Tidak mungkin kita nggak belajar. Karena kita harus menyiapkan anak-anak kita hidup di zamannya. Jadi kalau saya pernah tanya zamannya itu kapan sih ya, zamannya itu ya ketika masuk usia 40-an itu masuk di zamannya. Nah kalau kita ngajar di anak SMP, SMA lah yang paling besar itu ya, sekitar umur 15 sampai 17 lah, itu berarti kita harus menyiapkan anak-anak hidup sekitar 23 tahun yang akan datang. Nah itu kira-kira bisakah kita menyiapkan? Jangan-jangan ilmu yang kita berikan hari ini 20 tahun lagi sudah nggak berlaku ilmu itu, ya. Nah itu sangat berbahaya sekali itu sekalian. Jadi artinya apa? Kita harus upgrade terus pengetahuan kita, ilmu-ilmu kita ini supaya tidak ketinggalan zaman. Itu sangat luar biasa.
Yang kedua, sekali sebagai motivasi, ini ya saya harus percepat sedikit karena kasihan Bu Chandra yang dari Papua ini ya. Ini sudah malam ini. Kalau yang saya dari biasa Aceh, Pak, oh biasa gitu ya. begadang. Oh gitu ya. Kalau Pak Heri sih santai masih di Aceh ini. Ya. Saya masih ingat kalau saya telepon ibu saya di Aceh itu di Aceh itu adzan maghrib ya, di rumah saya di Jombang Ajar waktu itu Isya. ya adzan isya. Saya pernah keliru itu Pak. Saya sholat subuh itu di Aceh itu ya. Setelah sholat subuh selesai itu saya nggak lihat itu ya. Azan Saya lagi. duduk lihat TV. Loh kok denger adzan, ini adzan apa tak lihat itu. Ternyata belum subuh tadi saya sholat. Azan kedua, Pak. Belum subuh ternyata tadi sholat. Wah, saya bilang gitu, saya ketawa sendiri saya lihat. Oke, jadi motivasi kedua adalah statementnya Einstein luar biasa Bapak sekalian. Jadi dia mengingatkan pada kita semuanya bahwa dia sudah menyampaikan bahwa yang namanya imajinasi ini jauh lebih penting daripada pengetahuan Bapak sekalian. Karena apa? Imajinasi barangkali mungkin tidak diperlukan dari pengetahuan. Ya meskipun kita berpikir itu jauh dia selalu dari pengetahuan, tapi dengan namanya imajinasi itu kita bisa membayangkan ya apa sih yang terjadi nanti tahun 2030, 2040 itu harus kita harus punya imajinasi. Makanya betul kan? Saya masih ingat banget ya ketika saya jadi kepala unit pengelola internet di kampus, saya mengumpulkan anak muda-muda itu saya tanya, teknologi apa yang berkembang nanti? Tahun 2005 ya sekalian. Jadi belum ada handphone touchscreen belum ada. Ya, apa yang terjadi teknologi yang datang? Ada satu anak dari NTT yang sangat luar biasa, ya Akbar namanya dia. Nanti ke depan Pak, itu namanya talk to text yang berkembang. Apa itu talk to text Akbar? Saya bilang talk to text itu nanti kita ngomong di depan komputer Pak. Jadi masih belum laptop zaman itu ya, masih komputer yang dominan. Nanti omongan kita itu muncul di layarnya komputer Pak, gitu ya. Oh gitu ya. Oke, kapan tuh Akbar? Nggak tahu Pak, tapi pasti terjadi itu. Karena teknologi yang berkembang itu. Nah, sekarang kan benar-benar terjadi itu. Ya, jadi talk to text, lalu Google macam-macam itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan kaget nanti namanya IoT, VR, macam-macam ya. Ya, itu semuanya nanti akan terjadi, Pak. Saya yakin itu. Ya, sekarang aja Pokemon Go itu adalah salah satu bentuk wujud-wujud yang nyata, sekalian. Ya, jadi bagaimana nanti ke depan, sekalian, imajinasi orang itu akan benar-benar terwujud. Ya, kita harus siap-siap itu. Jangan sampai nasib kita ini seperti nasibnya orang penjaga pintu tol yang hilang diganti dengan mesin semuanya. Nah, ini kita hindari sekalian. Nah, motivasi yang kedua ini masih di upload yang kemarin di abad 20 sekalian. Kita sudah diingatkan oleh seorang ahli yang cukup hebat menurut saya ya. Jadi Alvin Toffler ini ya, dalam bukunya Future Shock ini ya. Jadi dia ada mengingatkan pada kita semuanya. Jadi yang dinamakan dengan orang buta huruf itu orang yang bukan orang yang tidak bisa baca tulis ya. Tapi justru orang yang tidak bisa unlearn. Ya. Jadi yang saya tekankan itu di unlearn sekalian. Jadi orang itu masih suka mengawetkan dengan pengetahuannya yang lama-lama. Jadi mengajak anak-anaknya selalu berpikir dengan model yang lama-lama. Nah ini adalah unlearn sekalian. Jadi kita cobalah ke depan seperti apa. Contoh konkret sekarang, antara online dengan offline. Ya orang itu masih ingin balik ke offline lagi. Ya. Jadi kadang-kadang masih menggeret-geret seperti itu. Bisa kita bayangkan nih saya, Pak Heri, ya, terus Bu Chandra, harus ketemu itu berapa kos yang kita keluarkan. Ya, sangat luar biasa itu. Tapi dengan model Zoom seperti ini, murah sekali. Ya, dari Aceh, dari Malang, dari Aceh, dari Pak ini ya, bisa ketemu semuanya kita dan kita ngobrol santai-santai gitu ya. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini baju saya juga baju Aceh loh Bu, ini gambarnya Cendrawasih ini dari Papua ini baju saya ini ya. Nah ini begitu mudahnya kita sekalian. Jadi sekarang dengan teknologi seperti ini itu sangat mudah sekali. Nah ini sudah diingatkan oleh Alvin Toffler ya pada tahun tahun 70-an saya ini ya. Ini 1970 itu sangat luar biasa. Sudah diingatkan bahwa nanti abad 21 akan terjadi seperti ini. Nah, kita sekarang hidup di awal abad 2021 sudah merasakan ya perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Jadi antara online dengan offline itu ya. Dulu zaman kita sekolah kan nggak boleh Pak Edi bawa kalkulator gitu ya. Apalagi bawa komputer itu, aduh laptop nggak bisa semuanya.
Sekarang ya wajib hukumnya, ya nggak akan ada, kita pasti ketinggalan kalau kita tidak menggunakan teknologi. Lebih-lebih anak kecil sekarang mulai bayi sudah pegangannya handphone. Tapi kalau sekolah nggak boleh bawa handphone, tersiksa itu anak-anak itu. Ya, saya udah punya survei beberapa anak itu, kenapa kamu suka main game? Karena saya menikmati, senang sekali. Kalau sekolah itu bosan. Ada dari 5 anak yang sudah pernah saya tanya dan jawabannya hampir sama semua seperti itu. Membosankan di sekolah itu. Nah, ini tantangan buat kita semuanya sekalian. Bagaimana kita bisa, kalau bahasa saya di kampus itu merekonstruksi fungsi kelas. Yang dulu kita mungkin ya, atau guru itu masih suka dengan teaching, kita ubah menjadi learning sekalian. Ya. Seperti apa teaching and learning, saya yakin Bu Chandra Pak ini sudah lebih detail memahaminya. Dan ini yang menjadi prinsip hidup saya sekalian, sangat simpel sekali. Ya, pilihan hidup hanya ada 2, mau berubah atau mau diubah. Itu aja. Ya, jadi pilihan hidup hanya ada 2 pilihan saja, mau berubah atau diubah. Ini aja. Ini yang membuat saya terus pengen belajar. Gitu ya. Saya selalu nggak malu, kita nggak usah malu-malu tanya sama anak muda-muda. Saya sering tanya sama anak saya sering tanya pada para mahasiswa, punya ilmu pengetahuan apa gitu ya, staf-staf di orang IT punya ilmu baru apa, itu saya nggak pernah, terus saya malu juga enggak, karena memang cita-cita saya itu suatu saat saya pengen diajar oleh orang yang pernah saya ajar. Ya mungkin suatu saat Pak Rahmat ngajari saya nggak pernah malu itu nanti kok. Saya sangat bangga itu, ya guru itu cita-cita guru hanya satu, harus bisa membuat muridnya lebih hebat daripada gurunya. Kalau nggak punya cita-cita itu jangan jadi guru, rusak semua Indonesia nanti ini. Ya, kalau gurunya lebih hebat daripada muridnya, ya itu pastilah lahir duluan Pak ya. Tapi kita harus bangga ketika kita menemukan atau mendapatkan murid-murid kita lebih hebat daripada kita. Kita akui aja, kita apa ya? Kita junjung mereka ya supaya mereka lebih percaya diri bahwa kamu hebat dan macam-macam. Jangan dibalik. Ya, ketika jadi murid mereka nggak pernah dikenal, nggak pernah disanjung, begitu jadi orang hebat, wah itu murid saya. Nah itu yang keliru itu. Contohnya kayak Barack Obama itu ya. Ketika di Indonesia nggak ada orang yang kenal itu. Ya. Ketika jadi presiden semuanya kayak jadi orang kenal semua. Oh itu orang Indonesia itu pernah sekolah di Indonesia, macam-macam lah itu ya. Ya, nah itu contoh konkret sekalian. Jadi barang siapa nggak mau berubah, pasti berubah. Jadi mau jadi subjek atau jadi objek, pilihan kita hidup seperti itu. Nah, saya yakin acara malam ini adalah sebuah acara yang sangat luar biasa yang dikemas oleh IGI Matematika ini ya, untuk melakukan perubahan yang luar biasa sekalian. Nah, sekalian, ini menjadi penting ini. Ya, ini saya dapat gambar lucu kecil ini, tapi penting ini ya. Ini antara gajah dengan macan itu ya. Ngomong gitu ya. Jadi Chan, kalau manusia mati meninggalkan apa ya? Jadi kalau kita mau mati itu nanti meninggalkan apa? Gitu. Ya. Jadi ini guyonannya sederhana sekali, kalian ya. Jadi ini yang harus kita siapkan. Ya, makanya kalau pertanyaan saya yang saya munculkan, kira-kira ya. Saya tanya yang saya kenal dulu dari yang paling demo Bu Chandra. Monumen apa Bu Chandra yang pernah dibuat? Yang sampai sekarang dinikmati oleh banyak orang. Ada beberapa tulisan saya sudah punya buku. Oke, bagus. Di jurnal juga sudah ada dan YouTube juga ada. Blog ada. Iya, itu baru itu Pak. Oke, itu bagus sekali Bu Chandra ya. Artinya apa? Jejak-jejak digital nggak bisa dihapus. Barangkali kebetulan saya Islam saya yang dulu sejak kecil itu saya diajarkan untuk berbuat baik gitu ya. Kalau kita berbuat baik itu dicatat di pundak kanan kita, kalau berbuat jelek dicatat di pundak kiri kita. Ya itulah. Sebenarnya kan itu jejak-jejak digital terus sekalian. Ya. Jadi dalam konsep sekarang anak muda barangkali ya disebut dengan disimpan di cloud ya seperti itu. Saya itu juga nggak membayangkan seperti apa tuh saya. Terus bukunya di mana gitu ya seperti ya. Kita kan nggak pernah membayangkan zaman kita kecil ada konsep cloud itu ya. Ya, mungkin kita masih kenal yang namanya disket. Ya. Tapi anak kecil-kecil sekarang nggak tahu itu. Flash disk saja udah mau hilang ini ya.
Karena semua sudah pindah ke konsep cloud semuanya. Ya. Nah, ini sudah nggak ada batas. Ya, alam semesta ini sudah nggak ada batas sama sekali, sekalian. Jadi ini yang mau kita buat. Nah, salah satu yang akan menjadi monumen kita sekalian, ya, itu adalah karya ilmiah kita itu. Ya, dan itulah mungkin barangkali kalau saya diskusi dengan teman-teman yang namanya berdoa umur panjang itu bukan berarti berdoa dari umur 50 menjadi 60 jadi 100, bukan itu kalau saya. Jadi meskipun kita itu meninggal, Bapak sekalian, itu ada monumen-monumen nama kita itu masih dikenal. Ya, sama saya sering ngajak guru-guru, saya tanya, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Selalu jawab Ki Hajar Dewantara, Pak. Ya, Pak, saya bilang gitu. Harus tahu, kita orang Indonesia itu harus tahu lah seperti itu. Tapi apakah kita tidak ingin menjadi Ki Hajar Dewantara yang baru? Atau paling tidak, kita tuh menciptakan Ki Hajar Dewantara yang baru. Nah, itulah guru sekalian. Ya, jadi kita harus mengubah mindset seperti itu. Ya, yang semula kita harus bangga dengan Ki Hajar Dewantara, ya kita juga harus bangga dengan bagaimana kita bisa menciptakan Ki Hajar Dewantara yang baru. Kita sesama orang pendidik pasti kenal dengan baik yang namanya Bloom, yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Ya, tahu kan semuanya sekalian? Tapi toh ternyata hasilnya belum dirubah sama muridnya, sama Kreutzwald sama Anderson itu. Ya, urutannya dirubah. Namanya belum mungkin Pak ya, karena kenapa? Belum. Karena namanya belum, jadi ya belum terus gitu ya Pak. Oh gitu ya, mudah-mudahan tidak diplesetkan belum Bu ya, jadi kan repot nanti ya. Oke, jadi itu lagi saya yakin belum itu bangga, wah hebat muridku ya, bisa merubah pemikiran saya. Nah, saya suka seperti itu. Ya, saya suka seperti itu. Makanya kalau ada masa bimbingan ke saya, kok saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti loh, saya bilang gitu. Kamu benar-benar ngerti ini, saya bilang. Bisa benar, oke lanjutkan, saya bilang gitu. Saya nggak pernah menghambat, mau tak suruh terus. Tapi saya beritahu, saya nggak ngerti, saya bilang gitu. Kalau kamu sanggup, teruskan, saya bilang gitu. Siapa tahu suatu saat ternyata benar-benar yang idenya masih ternyata hebat. Ya. Kita nggak tahu, sekalian. Ya, jadi kadang-kadang hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh itu juga penting gitu ya. Tapi kita tetap memberikan pengarahan-pengarahan. Bagaimana mempertahankan itu. Nah, ini ya sekalian, jadi selalu ada monumen-monumen yang mesti kita harus siapkan. Ya. Nah, kebetulan sekalian karena kita ini guru, karena kita ini dosen, guru atau sama saja kan sama-sama pendidik, yang paling gampang ya mestinya harus karya ilmiah itu, tulisan-tulisan kita itu yang bisa kita tinggalkan. Ya, supaya apa? Saat kita nggak ada, tulisan itu masih ada. Nah, itulah sekalian ya. Nah, kalau kita mau nulis, kalau kita mau beraktivitas, kalau kita mau berbuat apapun, tidak ada dunia instan. Ya, makanya meskipun saya orang matematika, Bapak semua orang matematika, saya jujur aja saya tuh nggak suka ngajarin murid-murid itu dengan cara cepat. Ya, akhirnya di jalan juga kebut-kebutan. Kalip kanan kiri itu karena apa? Dia pengen cepat, sekalian tidak mau berproses. Ya semuanya pengen serba instan, ya. Ya karena kebanyakan makan mie instan, ya. Mungkin seperti itu, ya. Nah ini kita coba perlahan-lahan. Oh Pak, sekarang kan pakai jalan pintas, ya jalan pintas naik tangga ke lift. Memang ada lift tidak melewati lantai yang ada, lewat kan nggak ada. Naik lift lantai 100 misalkan, memang nggak melewati lantai 50, ya pasti lewat lah. Cuman berhenti atau tidak, ya tetap sama Ibu sekalian, ya tetap sama aja. Ya. Nah, Ibu sekalian, jadi kalau kita mau sukses apapun, ya tidak hanya nulis, ya pasti melalui tahapan-tahapan ini. Ya, yang pertama dalam mulai bekerja itu pastilah, pasti itu. Saya selalu bimbing kepada mahasiswa, memotivasi mahasiswa untuk nulis ya, baik tesis maupun skripsi ya, ataupun paper seperti Pak Rahmat itu tulis dulu, saya bilang gitu. Ya, kalau nggak ditulis apa? Jangan ngomong aja. Ya, saya selalu bilang jangan ngomong aja. Mana buktinya tuh ya? Nanti ditulis itu banyak salahnya Pak. Ya, kalau nggak ada tulisannya apa nggak lebih salah, saya bilang gitu. Ya, mulailah nulis supaya tahu kalau kita itu salah, saya bilang gitu. Ya, karena apa dengan salah itu maka disitulah diperbaiki. Nggak ada ya orang tidak salah itu. Ya, kalian lihat aja yang nenek moyang kita itu, yang menuliskan teks proklamasi itu kan jelas tuh dicoret kan ada saya teks proklamasi itu kan dicoret ada salahnya. Artinya apa? Itu butuh berulang-ulang itu sekalian.
ya, dan terus bekerja, ya, keep working, ya, kemudian jangan lupa jangan berhenti, ya, stop gitu ya. Itulah akan mencapai puncaknya adalah sukses, ya. Apakah dalam mencapai sukses itu ya enggak terus kita bayangkan terus semulus yang kita kayak sinetron itu, ya. Jadi ya selalu ada proses-proses yang kadang-kadang tarik ulur, ya biasalah gitu ya. Seperti itu sesuatu yang sangat biasa sekalian ya. Jadi tetap harus kita mulai bekerja, mulai nulis gitu ya. Kurang bagus. Saya kemarin nulis ya, setelah nulis dengan beberapa ngajar guru itu, setelah saya coba cek similarity-nya, kemiripannya, diturnitin, ternyata masih ada yang 30, 40%, bahkan ada yang 50%. Pak, tulisan saya kok jelek? Bukan jelek. Sama harus bersyukur ya, karena sama sudah bisa melihat similarity, kemiripan tulisan Anda dengan tulisan orang lain. Apakah benar sama mengambil hasil? Iya, Pak, saya ngambil. Nah, itulah pentingnya. Kenapa kita harus membuat parafrase, kenapa kita dulu belajar bahasa dengan variasi kalimat, ya di situ letaknya, Bu sekalian. Ya, disinilah pentingnya kita itu terus ya bekerja, ya, dan diproses terus lah, ya. Saya percepat sedikit, ya. Jadi judulnya ya seperti aja lah, kita mulai menulis, ya. Karena kalau nggak menulis, paper kita ini seperti itu. Makanya ada 3 kemampuan dasar, Bu sekalian, ya. Ada 3 kemampuan dasar berpikir, ya, dari otak kita, ya. Itu kalau saya tahu, oh si A, si B itu pandai, masa dibuka otaknya? Kan nggak mungkin, ya. Oh, Bu Chandra nih hebat, pinter nih. Kalau nggak percaya, buka aja otaknya Bu Chandra. Nggak mungkin lah seperti itu. Ya, pasti orang dilihat dari kemampuan berbicaranya. Yang pertama bisa dari seperti itu. Bisa jadi dari karyanya. Karya itu salah satunya adalah karya tulisnya. Nah, itu 3 kemampuan dasar yang sering saya ajarkan kepada siswa itu harus minimal dikuasai. Saya ngomong aja kadang-kadang yang saya omongkan nggak sama dengan yang saya tulis kadang-kadang loh. Kok bisa beda ya? Saya sering refleksi gitu ya. Kok bisa ya? Oh, ternyata kecepatan otak ini lebih cepat daripada tangan kita gitu ya. Nah, ya karena seperti itu. Dan ketika kita bekerja itu, oh salah dicoret ganti. Itu proses berpikir. Ya. Nanti ketika kita tambah usia, sangat mungkin ya. Jadi katanya itu kecepatan otak ini melebihi dari kecepatan fisik kita. Ya. Sehingga orang sudah memerintahkan kakinya bergerak, ternyata nggak melangkah-melangkah. Orang yang sudah pernah muda banget itu ya. Jadi orang itu kan hanya 2, orang muda sama orang yang pernah muda. Ya. Saya termasuk orang yang pernah muda ya. Itu adalah seperti itu. Speed fisiknya itu kalah dengan speed otaknya itu sekalian. Ya, nah ini yang harus kita terus latih terus itu sekalian. Nah, yang berikutnya adalah yang pertama sekalian kalau kita mau menulis ya saya selalu mengajari dulu Pak Rahmat ya pakai reference manager ini sangat bersyukur zaman saya itu masih pakai ketik pertama tulis tangan tuh ya. Tulis tangan terus pakai mesin ketik, terus pakai komputer, terus kemudian sekarang sudah pakai yang namanya daftar pustaka itu waktu ngetik manual itu kan luar biasa itu ya. Ya, kebetulan saya di matematika, saya ngetiknya sudah pakai LaTeX, waktu itu sudah pakai luar biasa. Oh, ternyata nggak masalah, disisip-sisipkan bagus sekali ya. Tapi dengan belajar dengan menggunakan reference manager, salah satunya Mendeley ini ya. Nanti biar Pak Ahmad yang ngajar ini ya, bagaimana menulis menggunakan reference manager, atau Bapak Ibu semua sudah tahu semuanya lah ini ya. Jadi bagaimana kita menulis daftar pustaka itu nggak mungkin lah kita sekarang manual itu. Ya menggunakan titik koma macam-macam itu nggak mungkin lah. Ya pasti dengan menggunakan reference manager yang mengapa saya nyebutkan Mendeley karena ini yang gratis yang paling gampang tuh ya. Jadi saya tahu biasanya di Indonesia ini kan sangat kental sekali dengan model-model gratisan seperti itu ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Sama dengan saya ini ya. Nah, yang kedua untuk mulainya, saya yakin Bapak-Ibu semuanya sudah biasa melakukan penelitian tindakan kelas, gitu ya, sehingga nanti dengan tindakan kelas ini, ya sudah mulai ada bentuk-bentuk yang nyata lah, ya. Selama ini dipakai apa, Pak? Itu semuanya, PTK-nya. Bu Chandra, saya jawab nih. Saya, Pak? Iya, dipakai apa PTK itu? Awalnya. Bu Chandra ngajar SMP SMA, Bu? SMA. Dipakai apa PTK-nya, Bu? Awalnya saya manual, Bapak. Jadi
ini terus sempat diajarkan sama Ibu Marfuah dari P4TK Matematika itu bagus, ya. taruhnya di Word kan ada juga. Nah, awalnya habis itu pakai itu. Tapi lebih sering sih manual. Jadi saya punya file sendiri, saya buat tabel sendiri di file Word itu pakai kata kunci gitu, baru nanti daftar pustakanya seperti itu. Cuma waktu itu sempat ikut academic writing dari Sikim. Ya, oke, bagus. Diajarkan diajarkan Mendeley. Cuman pas kesini kok Mendeley kayak ini ya Pak, harus di-upgrade, terus kayak kalau Windows kita nggak ori itu dia nggak mau. Gitu ya. Nah itu saya nggak tahu, kalau yang nggak ori saya nggak pernah coba sih. Saya ori semua. Masalahnya kan ya ini kan ya Pak, kita kan paket itulah, paket murah meriah kan, laptopnya jadi gitu. Tapi laptop yang baru sekarang kan sudah langsung ada Windows-nya, Bu. Iya, ya mungkin sesuai usia juga ya Pak ya. Jadi saya Oke. Nah ini yang nggak tahu ini ya, saya juga nggak pernah pakai yang Windows yang itu gitu ya. Di kampus pun kalau nggak ada langsung pakai Windows yang di kampus, sehingga semua jadi ori semua jadi ori semuanya. Nah, awalnya, tapi paling tidak ya gimana Ibu? Awalnya sih pakai Mendeley sempat berapa tahun itu. Tapi terus begitu dia ada S dan K-nya harus ori, akhirnya nggak pakai. Tapi menarik Bapak, saya ada Pak Ruli. Pak Ruli Caritas. Caritas itu cerita dia manual, dia produksi. Pak, Bapak Mendeley enggak, sama manual aja. Nah jadi saya akhirnya jadi ingin bertanya sebenarnya ke Pak Yus ini, apakah ini memang penting Mendeley atau gimana? Sangat penting Ibu. Ya, nggak mungkin lah kita manual terus itu. Jadi kalau Ibu manual itu sama dengan kalau Ibu dari Pak mau ke Jawa itu naik perahu itu atau naik yang itu ya boleh, itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi kayaknya sudah nggak apa ya. Nggak zaman ya. Nah, kalau kita ini orang matematika itu yang namanya jarak itu kan tidak harus diukur dengan kilometer gitu ya. Ada yang mengukur dengan waktu, ada yang mengukur dengan uang dan macam-macam, itu diameter ya. Makanya kalau Bapak Ibu semua mengajarkan diameter ke anak-anak itu hati-hati, jangan selalu diukur dengan kilometer ya. Kadang dengan waktu ya. Misal kalau disuruh pergi cepat, ngapain pilih yang lambat ya Pak? Ya, itu prinsip diameter Bu. Jadi jarak yang maksimum ya seperti itu. Ya, jadi orang sekarang pergi itu, saya kalau disuruh pergi misalkan ke Trenggalek tuh ya, di Jawa Timur kan tuh ya, sama suruh pergi ke Sorong, saya mau pergi ke Sorong gitu ya. Ya, Surabaya Sorong paling saya butuh waktu 3 jam sampai sudah. Ya, flat direct itu kan sudah 3 jam. Saya ke Trenggalek harus nyetir karena itu butuh waktu 4 jam kemarin tuh. Ya, nah ini kalau saya ditanya lebih dekat mana? Dekat Sorong, saya bilang gitu. Karena saya mengukur dengan waktu, sementara orang masih banyak mengukur dengan kilometer gitu ya. Nah, itu adalah pilihan-pilihan. Kenapa orang lewat tol lebih senang gitu ya? Padahal satu lebih jauh, dua lebih mahal gitu ya. Karena orangnya sudah mengukur jaraknya itu dengan waktu ya. Sudah lagi tidak dengan jarak kilometer ya, dengan uang sudah tidak lagi masalah gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Sama dengan ketika apa namanya, maaf ini saya cerita sedikit ya, ketika anak saya pulang dari Australia dulu itu, ketika pulang dari Melbourne ke Indonesia, kalau lewat Bali itu nggak cukup duitnya Bu sekalian. Ternyata dari Australia, dari Melbourne ke Bali, Bali ke Surabaya itu nggak cukup uangnya. Surabaya baru ke Malang gitu ya. Caranya uangnya itu cukup, terbangnya itu dari Melbourne ke Kuala Lumpur. Ya. Kuala Lumpur baru ke Surabaya gitu. Kalau dihitung kilometer jauh banget itu. Ya. Nah, tetapi dengan uang yang lebih kecil, karena saya mengukurnya uang, ya saya ukurnya kilometer, saya uang gitu, jaraknya uang ya. Saya harus lewat Kuala Lumpur anak saya. Ya, kenapa? Ya lebih murah ya, dan bisa sampai di Surabaya. Nah, inilah Ibu sekalian. Jadi kita harus sudah mulai merubah ya konsep-konsep seperti itu ya. Nah, salah satu tugas nih ya, kalau manual
saya sekarang sih nggak ngerekomendasi Bu ya, boleh-boleh aja lah. Ya monggo kalau misalkan Bu Chandra mau dari Fak-Fak mau Surabaya pakai kapal laut ya kan ya boleh-boleh saja gitu ya. Ya, mungkin nanti di tengah jalan nyesel ini ya, nggak tahu lah. Itu pilihan hidup kadang-kadang gitu ya, pilihan hidup. Nah, PTK ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekalian. Ya, jadi kenapa? Karena ini adalah modal awal yang selama ini banyak orang penelitian itu disimpan di almari. Ya, buat apa? Riset kita disembunyikan, keliru itu. Ya, riset itu harus dipublikasikan. Jangan-jangan penelitian kita sama dengan orang lain. Atau sebaliknya, sesuatu yang baru kita simpan sekarang, ternyata 2 minggu lagi ada orang yang neliti. Dan mereka publikasi, loh aku juga melakukan ini lebih dulu. Gitu. Mana lebih dulu? Oh, ternyata kalah publikasi. Ya, mereka kita nggak dipublikasikan, orang nggak percaya kan? Jangan sampai seperti kasusnya Reok Ponorogo itu, ketika Malaysia mau menciptakan, kita yang teriak-teriak gitu ya. Ya. Oh, itu asli miliknya orang Ponorogo. Di Malaysia juga banyak orang Ponorogo. Ya, di Malaysia itu banyak orang Ponorogo. Ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan yang berikutnya sekalian ya, kita harus mulai dengan paper review atau academic writing tadi ya. Itu sangat luar biasa itu Bu ya. Sekarang apa ada yang sistematik juga itu ya. Sekarang depannya lah apa sekarang ini apa ChatGPT itu ya. ChatGPT itu yang sudah luar biasa itu ya. Nanti sama diakali sama kecil-kecil kalau enggak soal-soal yang ya, ditanyakan sama pakai ChatGPT nah terjawab semuanya itu. Ya, oleh karena itu kita harus bisa upgrade ya hasil penelitian kita. Saya yakin nanti suatu saat kita lebih dominan online daripada offline. Ya, contoh konkret sekarang itu orang belanja yang online dengan offline, ya itu kayaknya sekarang itu banyak yang online. Ya, saya belum pernah riset, kalau mungkin orang melakukan riset seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya melihat dari kasus di Malang sekalian, di Malang ini ya, nggak tahu di tempat lain, saya nggak tahu di Fak-Fak gitu ya. Itu angkutan-angkutan hampir sudah mau mati itu. Hampir tidak ada penumpangnya angkutan kota itu. Tetapi Gojek, Grab, Maxim, dan macam-macam driver itu semuanya ramai. Ya, sama, saya dari rumah saya ini kalau saya naik angkutan, saya harus jalan kaki ke terminal sana. Tidak mungkin lah. Ya, saya manggil Gojek aja di depan rumah saya. Nah, pola pikir seperti itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi ini yang menjadi sesuatu yang menjadi penting sekali kalian. Nah, ini ada beberapa tips sekalian ya. Jadi yang pertama itu harus kita mempunyai problematika. Problematika bukan berarti masalah kita, bisa jadi masalah yang di sekolah, masalah yang di kelas, atau masalah yang ada di teman kita gitu ya, atau masalahnya Pak Heri di Aceh gitu ya. Jadi itu bisa jadi menjadi sebuah topik yang bisa kita angkat sekali. Ya, makanya tadi saya diskusi dengan salah satu tim dari Jakarta tadi ya, jam 2 tadi ya, jam setengah dua tadi itu sampai hampir jam 5 itu ya seperti itu. Ternyata banyak persoalan-persoalan itu yang kita mampu menyelesaikan. Tapi karena nggak percaya diri, akhirnya sering minta konsultan dari luar negeri yang biayanya mahal, harus dibiayai dengan biaya standarnya luar negeri itu ya. Nah ini kadang-kadang apa ya, karena kita sering sok luar negeri juga gitu ya, dan nggak percaya dengan temannya sendiri. Ya, ternyata kasusnya kalau di perguruan tinggi namanya program matching fund ya itu sebenarnya ya, jadi kemitraan itu ternyata dengan orang Indonesia ya adalah yang mampu menyelesaikan, tidak harus dari luar negeri lah. Ya. Nah seperti itu problema pembelajaran di kelas ya atau di sekolah harus dimunculkan dan itu diangkat, jangan disembunyikan sekalian. Ya, harus disembunyikan dan dipublikasikan. Kenapa harus dipublikasikan sekalian? Kalau kita menyelesaikan, sangat mungkin itu masalah di Papua bisa jadi tidak masalah di Aceh atau sebaliknya. Ya, ini maaf nih para baru tadi kenalannya baru dengan Pak Eri dan Bu Chandra sehingga yang sering saya sebut dua orang ini ya, yang dua orang ini ya. Nah, spesifikasikan problem tersebut dan jadikan tema paper Bu sekalian. Ini menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi seperti saya sekarang lebih banyak ngajak mahasiswa itu dengan Pak Rahman juga itu saya arahkan kepada komunikasi matematis Bu sekalian. Ya, karena saya sekarang lagi seneng
karena saya pernah dikritik oleh orang bahasa Indonesia, gitu ya. Salah satu tanya teman saya, Pak Yus, kok ada bilangannya nggak masuk akal tuh, gimana orang matematika mempelajarinya? Saya kan juga bingung gitu. Bilangan mana yang nggak masuk akal, saya bilang gitu. Ya, itu ada bilangan irasional. Oh gitu ya, kenapa nggak masuk akal tuh ya? Ternyata orang bahasa Indonesia menjelaskan, ya rasional itu kan, rasio itu kan akal gitu ya. Ya sehingga kalau nggak irasional berarti kan tidak masuk akal. Oh gitu ya. Terus saya buka kamus waktu itu, saya cari di kamus. Nah, rasional itu selain masuk akal, nah ternyata ada kata apa pilihan terjemahan yang lain itu sekalian. Rasio itu perbandingan. Saya tunjukkan, saya ceritakan. Ini loh, orang matematika itu pakai bukan yang akal, tetapi rasio adalah perbandingan. Nah, ada bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk perbandingan A per B. Oh, begitu ya. Ya, itu tugas kita sekalian menjelaskan kepada orang bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya lagi meneliti dengan banyak mahasiswa gitu ya tentang kesalahan-kesalahan berbahasa gitu ya yang digunakan yang dilakukan oleh orang-orang matematika. Saya kemarin masih punya 8 paper tapi nggak sempat nge-review ini saya. Ya dengan mahasiswa-mahasiswa di bahasa dan dosen di PGSD ya, terutama di SD ini ya, tentang kesalahan berbahasa di matematika SD itu ya, cukup menarik sekalian ya. Jadi dispesifikasikan ya. Yang kedua, kalau tidak PTK yang melakukan riset atau mini riset itu sekalian ya, diteliti ya, didokumentasi, karena itu adalah bagian dari data-data yang harus kita olah nanti ya. Jangan saya dulu pernah, mana buktinya, nggak ada. Nah, karya ilmiah itu semuanya harus ada buktinya sekalian. Ya, sekali lagi cari-carinya ilmiah itu harus kita tunjukkan, kita buktikan. Ya, bahkan kita lihat orang biologi itu pakai mikroskop, super mikroskop, macam-macam itu paling nggak lihat dengan mata, itu dilihat. Orang psikologi bagaimana melihat di otaknya itu juga dia punya instrumen-instrumen. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus melakukan paper review. Ya, kalau saya ngajarkan ke Pak Rahmat, ya minimal 30 lah, saya bilang gitu ya. Ya, dan setiap seminggu saya tanya 5, ya besok presentasi, minggu depan 10, minggu depan 20 gitu ya. Jadi supaya apa? Ya ada progres. Setelah itu switch dan atau di change ya, ditukar dengan teman-temannya gitu ya. Supaya nanti Pak Rahmat dengan teman-temannya sama masing-masing dapat 10 atau 20 ditukar, itu bisa banyak sekali. Kalau nggak sama plak itu kan mesti ada sesuatu yang tidak sama ya. Dan yang kelima adalah buat kerangka penulisan sekalian sesuai dengan template jurnal yang mau kita tuju. Ini yang jadi penting banget ya. Karena sekarang kalau kita nulis pada sebuah jurnal itu, jurnalnya nggak mau gitu ya. Ngedit itu nggak mau gitu ya. Yang disuruh ngedit yang nulis. Ya, jadi kalau saya punya jurnal, Pak Eri mau nulis saya, tak kasih template-nya, Pak Eri harus seperti ini. Kalau nggak sesuai template ya dikembalikan. Ya nggak diterima. Nah, sekarang itu seperti itu, sehingga mereka tinggal merapikan, ngasih nomor urut dan macam-macam. Itu adalah tugasnya si pembuat jurnal. Jadi beda dengan dulu, kasih tulisan mentah, dia harus ngedit semua lengkap. Sekarang enggak, harus sesuai dengan template dulu, ya, baru dikirimkan. Ya. Dan yang keenam, ya sekalian, itu ada baru tulis secara lengkap. Ya, usahakan setiap paragraf ada referensi yang dirujuk. Ya, ada referensi dulu. Nah, ini sekalian, kalau tidak menggunakan reference manager, saya juga nggak tahu itu gimana itu orang itu. Ya, titik komanya, ya nulisnya lengkap, detail saya nggak tahu itu ya. Ini adalah 6 langkah yang harus Bapak semuanya lakukanlah paling tidak itu. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang sering saya lakukan, ya, meskipun saya harus mengadaptasikan dengan nanti ketika dengan template yang ada di jurnal, ya paling tidak ya ada 7 ini sekalian, ya paling tidak ada 7 ini yang harus kita buat, baru nanti kita olah sesuai dengan template-nya, ya. Pasti tentang buat judul, ya buat abstrak, ya. Jadi abstrak itu harus mengikuti persyaratan yang ada di itu, ya. Terus kemudian yang ketiga, ya buat pendahuluan, ya. Jadi buat pendahuluan yang berisi paling nggak gambaran umum masalah, ya, metode dan kontribusi utama dari paper ini misalnya. Dari paper yang kita tulis dan menyumbangkan apa sih sebenarnya. Ya, karena kalau saya baca paper, bisa saya baca pendahuluan, kalau di pendahuluan nggak terlalu jelas, saya tinggal itu. Bisa saya tinggal itu. Ya, kan dari awal abstrak dulu ya, awal atau jelas itu saya tarik baca pendahuluannya.
Terus kemudian baru saya cari apa hasilnya. Ya, saya hanya baca hasil. Saya nggak pernah baca yang lain-lain. Saya selalu baca hasilnya saja. Karena saya rujuk adalah hasilnya. Ya, saya nggak akan mengutip pendahuluannya. Saya nggak akan mengutip metodenya. Ya, paling pengen tahu aja gitu ya. Tapi yang harus saya tahu apa sih, ya, novelty, apa sih sesuatu yang baru di sini tuh ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting begitu ya. Terus kemudian buat kajian literatur yang sesuai ya, sesuai dengan tema nih kurang lengkap ini ya. Terus kemudian tuliskan metode, gitu ya, tuliskan hasil. Dan yang ketujuh yang nggak kalah penting adalah diskusi dan pembahasan. Ini yang sudah menunjukkan komparasi-komparasi hasil riset miliknya orang lain ya. Nah, khusus untuk yang nggak saya tuliskan di sini, kalau saya nulis biasanya selalu saya kasih yang di belakang itu adalah open problem itu sekalian. Open problem itu apa? Ya masalah-masalah terbuka gitu ya, yang memberikan peluang saya sendiri ataupun orang lain untuk melakukan penelitian lanjutan. Selalu saya tuangkan yang namanya open problem itu. Ya. Dan saya pun kalau ketemu orang periset selalu saya tanya juga, kamu masih punya open problem nggak? Gitu ya. Selalu seperti saya tanyakan. Ya ada ini ya. Sama saya juga punya open problem yang sudah di matematika murni tapi ya, yang sudah berapa puluh tahun ini, 18 tahun belum ada yang jawab itu. Ya, saya juga nggak bisa jawab sampai sekarang itu. Karena mungkin saya nggak mumpuni meneliti yang bidang matematika murni itu ya. Nah, ini saya selalu tambahkan nomor 8. Cuman sekali lagi ya, jangan sembarang nambahkan yang open problem tadi, kadang-kadang di jurnal tidak dituntut itu sekalian. Biasanya dimasukkan dalam diskusi ataupun dimasukkan di tempat lain. Monggo lah itu variasi yang penting. Nah, ini sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang jurnal internasional ya harus memilih yang apa ya, yang sesuai dengan tulisan kita. Jangan sampai salah kamar lah nulis itu ya. Ya, secara lalu saya rekomendasi orang matematika, tulisan di matematika, pendidikan matematika. Yang pertama itu. Yang kedua, lihat, baca skopnya itu apa. Jangan-jangan dia punya skop yang spesifik. Ya, saya pernah mengadakan seminar pendidikan matematika, ternyata yang ada 7 orang, ya, 7 orang itu ngirim ke materi untuk ngikut seminar dari ITS. Itu langsung saya email khusus, saya kasih keterangan nama ini. Paper Anda sangat bagus sekali, saya bilang. Tapi tidak cocok untuk dipresentasikan di prodi saya, karena saya pendidikan matematika. Sangat saya sayangkan kalau itu dipresentasikan di sini. Saya kasih itu, saya juga mencarikan kegiatan seminar-seminar di jurnal, di seminar-seminar di Indonesia, juga saya tunjukkan. Coba ikut di sini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, saya menolak itu bukan karena tulisan jelek, tapi tulisan sangat bagus dan tidak salah kamar saja sebenarnya. Ya, dia matematika murni tentang bagaimana tentang kapal gitu ya, tapi kan ya nggak cocok itu untuk matematika, pendidikan matematika. Nah ini sekalian ya, lihat fokus dan skopnya ya sesuai artikel, ya sesuai ini ya kembali ya dengan template ya. Terus kemudian kita harus menggunakan rujukan yang berkualitas, artinya ya benar-benar bagus ya. Jurnalnya juga sudah paling tidak sudah ada sintanya gitu ya. Jangan sampai yang BSPN saja. Terus kemudian kalau bisa nomor 6 ini ya, nomor 6 ini kalau bisa ya sekalian. Sekarang ada beberapa jurnal sudah mensyaratkan ini ya, nomor 6 ini. Kalau kamu mau publish di tempat saya, kamu harus merujuk tulisan yang ada di jurnal saya. Ini banyak ini sekarang sudah mensyaratkan itu. Ya, jadi kalau kita mau publish di jurnal A, submit di jurnal A, usahakan ya ini opsional aja sebenarnya. Usahakan ada tulisan di jurnal A yang kita rujuk. Ya, ini karena jurnalnya juga punya kepentingan ya. Ya kalau nggak seperti itu, kamu tulisan orang lain kamu naruh di sini ya enak aja, nggak boleh lah seperti itu. Saya nggak mau terima seperti itu. Boleh jurnal seperti itu. Ya. Nah, nomor 7 ya saat yang saya katakan Bu Chandra, ya kita gunakan reference manager lah, jangan manual. Ya. Yang ke-8 kita cek similarity-nya ya supaya apa tulisan kita ini tidak sama plek atau kemiripan itu dengan tulisan orang lain. Ya, saya punya pengalaman cukup bagus ya ketika saya nulis dengan pembimbing saya di Bandung.
salah satu tulisan ya bagus, ide saya itu benar-benar murni saya mikir sendiri tuh. Ya, saya tunjukkan bisa bagus ini ya. Tapi kita coba nunggu ya, ada teman dari Slovakia yang mau datang ke Bandung. Oke, saya tunggu. Dan ketika Martin Baca datang ke Slovakia, dia mengatakan bagus sekali ini karya ini. Coba saya baca dulu. Saya minta waktu 1 atau 2 malam untuk nge-review gitu ya. Diedit semua tulisan sama Martin Baca itu. Ya. Setelah dijadikan diedit dan bagus, sudah silakan disubmit di jurnal. Submitlah jurnal ke Amerika. Ya. Dan setelah kita submit, Martin pergi ke Australia. Ikut seminar di Australia. Ternyata setelah mengikuti seminar di Australia, dia ngirim email ke Bandung. Tolong batalkan tulisanmu yang kirim ke jurnal itu. Bayangkan, Pak. Disuruh batalkan kirim ke jurnal itu. Karena ada orang Australia yang presentasi mirip dan bahkan persis dengan ide saya. Saya juga nggak kenal siapa orang itu. Ya. Jadi karya saya itu diminta dibatalkan, ya, gara-gara ada orang presentasi di Australia yang sama dengan yang ide saya itu. Ya, karena sekalian, saya mikir setengah tahun itu, ya, ternyata batal gara-gara orang lain. Seandainya di Bandung itu saya presentasi dan kegiatan seminar, maka orang Australia suruh batalkan. Nah ini ya, kelemahan kita publikasi kalau nggak cepat ya seperti itu. Ya, makanya jangan segan-segan sekalian kalau dipublikasikan cek similarity nggak ada yang mirip publikasikan. Ya, supaya cepat dia dapat. Ya. Nah ini sekalian jadi beberapa hal mudah-mudahan ini menjadi stimulus ya sekalian pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa apa ya mulai berkarya ya jadi mulai menulis ya karena tulisan-tulisan kita inilah yang bakal menjadi monumen ya kita. Jadi meskipun nanti kita sudah nggak ada, tulisan-tulisan kita itu yang akan menjadi bisa dikenang ya, dibuat orang lain. Makanya sekarang saya itu kemarin saya itu punya folder khusus menyimpan hasil seminar-seminar itu sekalian ya. Jadi piagam-piagam seminar itu saya simpan semuanya dan sudah ada berapa 3 map itu ya. 3 folder, map folder itu ya. Ya kadang-kadang saya lihat, saya baca-bacaan. Oh saya dulu pernah di sini itu menjadi kenangan indah buat saya. Ya, nanti saya presentasi di sini dengan teman-teman di IGI Matematika seperti ini ya itu kenangan indah ini ya. Karena sejarah nggak bisa dihapus, maka kita harus membuat sejarah yang bagus. Saya pikir itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan sebagai stimulus ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus untuk kita berkolaborasi ya, bersinergi untuk mengembangkan matematika. Meskipun di sini tidak harus orang matematika. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Heri. Pak Heri ada di mana ini? Ya, Pak Heri. Pak Heri, dipersilakan. Pak Herinya mungkin lagi. Oke, Bapak Ibu yang mau kami buka sesi pertanyaan, yang mau bertanya kepada Prof. Yus, kami persilakan. Pak Heri? Ya, siap. Ya, mohon maaf, saya tadi ke sebentar, ke bawah sebentar. Ini mungkin saya sebelum ada yang bertanya, ini ada pertanyaan sedikit nih ya Pak Yus ya. Iya, monggo. Ini ada pertanyaan nih malah dari Bu Chandra ya. Bagaimana bisa membagi waktu ya sehingga dapat menulis sehingga begitu produktif ya. Tadi mungkin contohnya mungkin dari Pak Rahmat tadi ya. Pak Rahmat bisa 1 tahun ya Pak Rahmat, berapa semester ya bisa menulis 15 tulisan itu paper mungkin di jurnal itu mungkin Pak Yus. Iya. Sebenarnya jawab Pak Rahmat aja ini, suruh cerita best practices ini. Pak Rahmat, ini minta testimoni lo. Gimana ini Pak Rahmat bisa cerita ini? Sungkan, kok sungkan. Ya harusnya testimoninya Pak Rahmat ini sekalian. Ya. Oh iya.
Ya, jadi memang budaya nulis ini yang memang belum tumbuh, Pak. Ya, apalagi orang matematika. Ya, saya sering guyoni orang matematika itu ngomong aja gitu ya. Saman bisa nggak nulis, saya bilang gitu. Ya, itu tadi. Saman orang matematika itu dikatakan hebat, pinter, di mana saya melihatnya gitu ya. Ya tadi yang saya guyon siapa dibuka otaknya itu, Pak. Ya, apakah dibuka otaknya atau dilihat, oh iya ini Pak Heri dibuka otaknya, oh hebat, Pak Rahmat dibuka otaknya hebat, ditutup lagi, kan bukan itu. Dari mana dia? Ya harus ditunjukkan di karya-karyanya itu, ya. Dan bagaimana kita bisa membagi waktu, ya itulah yang sering saya pakai motivasi. Kita hidup semuanya sama, 1 hari 24 jam. Mengapa ada orang yang sukses dan mengapa ada orang yang tidak sukses? Ya, karena sebenarnya timingnya nggak bagus, Pak. Saya punya prinsip sederhana, menunda atau menabung derita, gitu ya. Makanya kalau segala sesuatu punya ide, langsung ditulis, Pak. Saya mungkin masih ada 40 lebih tulisan saya. Ya. Apa ya? Bukan tulisan, Pak. Saya punya ide itu kalau nggak segera saya tuangkan dalam tulisan, ya, meskipun nggak selesai nggak apa-apa. Ya. Oh, nulis ini saya tulis, saya biarkan saja, gitu ya. Ya, supaya apa? Suatu saat nanti ketika saya ingat, ya, oh saya tuliskan itu. Ya. Nah, ada juga orang yang nulis itu harus selesai dulu. Satu harus selesai, beres semuanya. Ada orang yang pola pikirnya itu adalah sekuensial, tapi ada juga orang yang pola pikir itu adalah random. Saya selalu belajar mikir itu random, Pak. Kalau saya loh ya, nggak apa-apa. Yang sekuensial apa sila tidak sama aja kok. Ya. Nah, itu yang menjadi itu adalah harus kita bisa ngatur waktu, Pak, kapan itu ya. Makanya saya tuh kalau apa namanya, yang namanya waktu saya cenderung nggak mau buang-buang waktu itu ya. Ya kita optimalkan lah. Kita tulis ya, cepat dicatat supaya nggak hilang gitu, Pak. Jangan terlalu bangga lah dengan otak kita gitu ya, sekali lagi. Jangan terlalu bangga dengan otak kita yang selalu kayak itu RAM kita itu nggak bisa penuh gitu loh ya. Oh enggak, RAM kita tuh penuh, Pak. Ya, makanya Allah menciptakan tangan kita ini ya, maka dengan jalan ditulis supaya Pak meringankan beban otak kita ini. Ya, di handphone saya ini saya besok kegiatan apa tinggal ya karena saya catat di kalender saya ya. Oh, saya besok pergi ke sini. Oh, saya besok ke sini. Sudah ada semuanya di handphone saya nih ya, Bapak. Semua juga saya kan juga sama ya. Jadi semua ini catatan-catatan sudah ada di sini semuanya. Oh, besok waktunya ke sini. Sehingga apa? Ya lebih ringan otak saya itu. Begitu apa cepat saya tulis. Saya dikasih Pak Rahmat ngisi materi di IG ini sama. Begitu deal, saya konfirmasi ke Pak Rahmat, saya note di sini. Dan saya pasang alarm kalau saya takut salah. Nah itu Pak. Jadi cara membagi waktu saya seperti itu ya, selalu begitu punya ide saya tulis, punya ide saya tulis ya, meskipun kadang-kadang nggak selesai ya. Dan kalau kita sudah dalam kategori yang mungkin sudah sangat super sibuk, mungkin jadi pejabat macam-macam, ingat tangan kita cuma dua, ya tangan kita cuma dua, maka kita harus perlu kolaborasi buat sekalian. Ya, saya nggak sempat nulis, tapi saya punya ide yang nulis Pak Rahmat. Nah, mumpung saya jadi dosennya, Pak Rahmat jadi masnya, ya Pak Rahmat sama tulis gitu. Entah Pak Rahmat itu nanti nyuruh muridnya lagi, saya juga nggak tahu. Yang penting itulah kolaborasi itu yang menjadi apa ya, menjadi kekuatan kita. Ya, jadi nggak ada orang hebat sendiri itu nggak ada kok. Ya karena orang kolaborasi itu. Ya, saya punya part-timer, saya punya tim itu ada mungkin 8-10 orang tuh ya. Ya itu, dan dari kolaborasi itulah akhirnya muncul salah satu yang penting yang kadang-kadang orang bilang itu ya muncul dapat uang macam-macam dari situ ya. Nah, Pak Rahmat kalau punya duit ya akhirnya bayar sendiri kalau Pak Rahmat ya. Duitnya banyak Pak Rahmat. Ya, yang lain minta bayar, saya suruh bayari Pak Rahmat enggak. Oh ya sudahlah ini ya. Ya, ini barusan di WA lagi sama Rani katanya suruh bayar lagi ya, Rani aku. Skopusnya Pak. Ya Skopus kan jelas itu. Yang ini tadi yang Bu apa? Buing. Bukan apa? Temannya Pak Rahmat. Uniswa. Ya, Uniswa itu sudah kayaknya diterima di Kriano juga itu. Iya.
Oke, baik Pak. Yus, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yunita Sapitri ini. Izin bertanya Pak, saya Yunita, mahasiswa S2 Pendidikan Fisika, luar biasa nih dari Fisika nih ikut bergabung. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan oleh tim editor jurnal, apakah jurnal kita diterima atau ditolak, khususnya jurnal terindeks Sinta 2? Terima kasih Pak. Cepat Pak itu, nggak usah nunggu lama. Kalau nggak dibalas-balas seminggu ditanyakan aja, cabut aja kalau saya. Pak Rahmat berapa lama dijawab Pak Rahmat dulu? Komunikasinya cepet Pak, 1 bulan nggak sampai. Nggak sampai Pak. Jadi kalau 1 bulan sampai nggak ada tanggapan seperti apa ya, kalau saya tak cabut, saya meragukan dengan jurnalnya. Kalau jurnal-jurnal yang bagus itu selalu ditanggapi. Dan kalau toh dia penuh Pak ya, saya pernah nulis itu penuh ya, itu diberitahu. Jurnal Anda sudah bagus di jurnal nasional ya. Jadi saya submit itu bulan Oktober. Selesai review macam-macam itu ACT itu bulan Februari itu ya, dan itu nanti terbitnya bulan November Pak, bayangkan Februari dia akan diterima, terbitnya itu masih November, dan jurnal bagus maka dia selalu berkomunikasi Pak. Namanya kalau jurnal yang katakan Sinta 2 itu nggak ada deh, terus kemudian berlama-lama itu diragukan Sinta 2-nya itu ya. Ya, justru kalau Sinta 2 itu biasanya lebih cepat merespon ya, diterima, ditolak gitu ya. Jadi kadang-kadang dia diarahkan ya. Ya, biasanya kalau sudah seperti itu, yang satu template Pak ya, template harus benar gitu ya. Jadi karena dia nggak merepotkan ya. Yang kedua topiknya juga harus benar gitu ya. Terus kemudian termasuk ruang lingkup ya. Yang ketiga biasanya sudah baru masuk kajian. Makanya saya selalu menyarankan pada teman-teman semuanya, ketika kita nulis paper, nomor 1 yang harus benar itu adalah administrasi sekalian. Sekali lagi, nomor 1 yang harus benar administrasi. Kalau administrasinya nggak benar, pasti dibuang, guys. Jamin itu. Dibuang itu ditolak saya. Ya. Jadi kalau kita nulis administrasinya nggak sesuai, pasti ditolak. Udah. Ya. Baru kalau sudah benar semuanya, dilihat substansinya, ya. Nah itu penting sekali sekalian. Nah ini ada yang tanya gitu Pak. Jadi mestinya cepat ya, 1 bulan lah maksimum itu. Pasti sudah ada tanggapan. Tapi biasanya kurang dari 1 bulan Pak. Dan baik, biasa Pak, sekalian ya. Nanti ada pertanyaan lagi nih Jap ya. Oke lagi Pak, ya Pak. Biasanya kita jangan bosan kalau misalkan dia direview terus kemudian diperbaiki ya, itu memang dia harus memenuhi standar. Jadi kita ingat jurnal itu juga direview orang. Jadi direview juga, dinilai juga jurnal itu. Makanya kalau jurnal sembarangan juga nggak berani dia. Ya, Sinta 2 bisa turun jadi Sinta 6, celaka itu sekalian ya. Ya, nah itu dia juga harus mempertahankan. Kenapa? Substansinya harus sesuai dengan tema, topik, template semuanya harus benar itu sekalian. Ya. Baik Pak Yus, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan lagi ini. Pak Yus mau tanya bagaimana supaya artikelnya itu dirujuk banyak orang tuh Pak Yus. Iya. Oke. Ya kita harus sering nulis, paling tidak ya kita sendiri yang rujuk ya. Yang kedua harus topik, itu yang Pak pentingnya Pak. Kenapa kita harus berkolaborasi dengan orang lain? Kenapa kita harus punya grup-grup ini untuk orang lain? Misalkan seperti di grup ini ya. Ya kita sama, setipe itu saya selalu pesankan mahasiswa itu, ini topiknya jangan gonta-ganti. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa kita apa namanya kolaborasi itu ya, supaya nanti paper-paper kita jangan pelit lah sekalian. Kita ini kan cenderung dulu kalau penelitian kita dapat sesuatu yang bagus kan disembunyikan Pak. Terus gimana mau dirujuk? Nggak ada. Makanya sekarang pola pikir harus dipublish Pak. Ya, jadi kalau kita punya tulisan-tulisan jangan lupa dipublish itu ya, supaya kita benar-benar bisa dirujuk orang lain. Makanya kenapa kita harus membuat topik riset kita itu ada topik yang baru, yang lagi ngetrend, ya. Jadi ya seperti itu, ya supaya nanti kita banyak dirujuk orang. Oh iya sekarang ini lagi bagus ini, ya suatu saat ya pasti akan bergeser terus. Ya. Supaya bangunan kita itu pohon kita, kalau dirujuk itu Pak, pohon kita itu menjadi pohon yang besar.
Jadi jangan di sini nanam lagi, sebelahnya nanam kecil-kecil akhirnya. Banyak tulisan kita tapi tanamannya jadi tanaman yang kecil, tidak menjadi bangunan, ranting, cabang, macam-macam itu cabang-cabang jadi ranting itu akan menjadi pohon yang besar, itu, Pak. Tujuannya itu, Pak, sebenarnya dirujuk itu. Oke, Pak Heri, kembalikan. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin Mas Hafiz ini dari Surabaya nih, Mas Hafiz nih. Silakan Mas Hafiz, ada pertanyaan. Resen. Oh, ada Bu Chandra. Silakan Bu Chandra. Sampai capek iya. nih. Iya, tangannya sudah nggak turun-turun dari tadi. Oke, silakan Bu Chandra. Oke, ada dua hal Pak Yus. Jadi yang pertama itu ini ya, kita kan sering mendengar bahwa kita tidak bisa menulis apabila kita tidak membaca. Walaupun misalnya PTK itu menjadi syarat bagi terutama kami pegawai negeri ya, guru pegawai negeri yang ingin naik pangkat gitu, tapi di lapangan ya jujur saja teman-teman banyak juga yang copas gitu. Ya jadi praktek-praktek sebenarnya seperti itu. Nah jadi memang pertanyaannya itu bukan lagi pada bagaimana menulis, tapi pada bagaimana mendorong warga sekolah itu untuk membaca. Nah, membaca aja susah, gimana mau menulis? Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Kalau di kampus itu mungkin kewajibannya itu kan TA-nya memang harus nulis ya, Pak. Tapi kan kalau kami di sekolah itu kan tugas akhirnya yang nggak nulis. Mungkin dulu waktu zaman-zaman saya SMA gitu sampai SMA masih ujian nasional itu mengarang gitu. Tapi kan sekarang sudah hilang. Itu satu. Terus yang kedua, saya tertarik ketika di motivasi Bapak yang pertama ya Pak tidak salah ya. Jadi ajarkan anak kita sesuai zamannya itu. Jadi zaman bukan zaman ketika kita mengajarkan dia, tapi zaman next 10, 20, 30 tahun lagi. Nah, artinya kita itu menjadi mediator mungkin atau motivator atau ibaratnya kayak berusaha membuka wawasan anak-anak dengan kamu itu nanti bakal menghadapi ini.